Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Maria Al-Qibtiyah, wanita yang melahirkan putra Rasulullah. Selain dari Bunda Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki putra dari rahim wanita lain, seorang bayi laki-laki yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Wanita itu bernama Maria Al-Qibtiyah. Hamba sahaya terpilih hadiah dari Raja Muqawqis. Namun tidak genap 2 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil Ibrahim dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia 5 tahun setelah kepergian putranya. Pada akhir tahun ke-6 Hijriah, setelah kepulangan Rasulullah dari Hudaibiyah, beliau mengirimkan para utusannya kepada para penguasa negeri. Salah satunya ajakan masuk Islam yang ditujukan kepada penguasa Mesir atau dikenal dengan Raja Muqawqis. Hatib bin Abi Balta'ah adalah sahabat Nabi yang bertugas melaksanakan perintah tersebut. Berangkatlah Hatib menuju istana Raja Muqawqis di Mesir, membawa surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat tujuan, Raja Muqawqis menyambut Hatib dengan sopan dan ramah. Wahai Raja Muqawqis, perkenalkan, saya adalah Hatib, utusan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang jauh dari Madinah membawa pesan dakwah dari beliau. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi untuk menyebarkan agama Islam. Berikan suratnya kepadaku, wahai utusan Nabi. Ini suratnya, wahai Raja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqawqis, pembesar bangsa Qibti. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu untuk memeluk Islam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun bila engkau berpaling, niscaya engkau akan menanggung dosa bangsa Qibti. Dilanjutkan dengan ayat Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 64. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Hatib tidak dapat menebak pikiran Raja Muqawqis hanya dari melihat ekspresi wajahnya. Terlebih lagi, Raja tidak mengatakan apa-apa. Jika saya boleh mengingatkan Anda tentang kisah masa lalu, ada seorang penguasa Mesir yang terkenal akan kekejamannya. Saya rasa semua orang pasti mengenalnya. Di akhir kematiannya, Allah menimpakan azab yang pedih karena ia terlambat menyatakan keimanannya. Maka sebaiknya Anda dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Kami tidak akan meninggalkan agama kami sampai datang agama yang menurut kami lebih baik dari agama kami. Tidak puas mendengar jawaban dari Raja Muqawqis, Hatib menambahkan penjelasannya. Nabi Muhammad telah mengajak kalian untuk mengenal Islam dengan penuh belas kasih. Namun kenyataannya, kaum Quraisy-lah yang paling menentang dakwah beliau, kaum Yahudi yang paling memusuhi beliau, dan kaum Nasrani yang paling dekat dengan beliau. Raja Muqawqis tampak antusias mendengar penjelasan dari Hatib, namun beliau hanya diam. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Hatib. Ia pun melanjutkan penjelasannya. Sesungguhnya kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Musa tentang Nabi Isa sama halnya seperti kabar Nabi terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka ajakan kami kepada Al-Quran, kitab suci umat Islam, layaknya ajakan kalian kepada kitab Injil. Di akhir penjelasannya, Hatib menegaskan bahwa Raja Muqawqis dan rakyatnya sebaiknya masuk Islam. Sesungguhnya setiap nabi ditugaskan kepada suatu kaum yang mereka adalah umatnya. Jika Anda berkesempatan untuk bertemu dengan nabi ini, maka wajib bagi Anda untuk mematuhi perintahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Hatib sampai selesai, barulah Raja menyampaikan tanggapannya. Aku telah mendengar kabar tentang nabi ini dan memperhatikannya. Kelihatannya beliau memang orang baik.
bukan pembohong ataupun tukang sihir. Namun aku belum bisa memutuskan sekarang. Aku perlu mempertimbangkan lebih lama. Setidaknya aku tidak diusir setelah mengatakan penjelasan yang panjang lebar. Tapi aku akan terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan Raja Muqawqis hidayah untuk masuk Islam. Kemudian, Raja Muqawqis menyerahkan surat dari Rasulullah SAW kepada pelayannya. Panggil juru tulis ke hadapanku. Baik yang mulia. Setelah juru tulis datang, Raja memerintahkannya untuk menulis surat balasan. Surat ini balasan dariku. Berikan kepada Nabi Muhammad. Baik, akan saya serahkan suratnya kepada Nabi sesampainya di Madinah. Hatib meninggalkan istana Raja Muqawqis dengan beberapa hadiah. Kuda lengkap dengan pelananya, seorang pelayan laki-laki, dan 2 orang hamba sahaya pilihan raja. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Maria binti Syamun atau lebih dikenal dengan Maria Al-Qibtiyah dan Sirin binti Syamun. Awalnya tidak mudah bagi Maria dan Sirin tentunya untuk meninggalkan kampung halaman tercinta. Sejak kecil kakak beradik itu hidup di sebuah desa bernama Hafna. Letaknya di pinggir sebelah timur Sungai Nil. Ketika beranjak remaja, Raja Muqawqis memilih mereka menjadi budak sekaligus pelayan di istana. Jadi telah menjadi tugas mereka untuk menuruti perintah tuannya. Sepanjang perjalanan, Hatib mengajak teman seperjalanannya untuk berdiskusi tentang Islam. Hatib memperkenalkan agama Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Latar belakang Maria adalah penganut agama Kristen Koptik. Sebelum bertemu Hatib, Maria telah mendengar tentang kedatangan Nabi terakhir yang membawa agama baru dari langit. Berdasarkan cerita Maria, Hatib dapat mengetahui bahwa Maria adalah wanita yang cerdas dan gemar membaca. Jadi tidak sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Apalagi ketika Hatib menceritakan tentang Nabi Muhammad, Maria terlihat sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Ku tidak menyangka bahwa utusan Nabi ini benar-benar cerdas. Dengan semua penjelasannya, ia dapat membuka pikiranku tentang agama yang baru. Padahal ini baru penjelasan dari utusannya. Bagaimana jika aku dapat belajar langsung dari Nabi Rasulullah ya? Nabi Muhammad adalah manusia yang membawa syariat, maka setiap tindakan beliau adalah pelajaran bagi umatnya. Sungguh merupakan sebuah kehormatan jika kita dapat bertatap muka langsung dengan beliau di kehidupan yang sama. Wahai utusan Rasulullah, aku Maria binti Syamun dan adikku Shirin binti Syamun bersungguh-sungguh ingin masuk Islam. Mendengar semua penjelasan tentang Islam darimu, sungguh membuka pikiranku lebar-lebar. Allahu Akbar. Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekarang aku akan menuntun kalian membaca kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk dapat sampai ke Madinah. Meskipun udara panas menyengat, tidak melemahkan keimanan mereka, karena hanya perkataan yang baik yang pantas terucap dari umat Islam terbaik. Akhirnya rombongan sampai di tujuan. Umat Islam di Madinah menyambut kedatangan Hatib, Maria dan Sirin dengan penuh sukacita. Hatib langsung menemui Rasulullah, menceritakan semua yang terjadi di Mesir, dan tak lupa memberikan surat balasan dari Raja Muqawqis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad bin Abdillah dari Muqawqis, pembesar bangsa Qibti, Mesir. Keselamatan atasmu. Suratmu telah kubaca dan aku memahami apa yang engkau sebutkan di dalamnya dan apa yang engkau serukan. Aku tahu bahwa seorang nabi masih ada, dan tadinya aku mengira ia akan muncul dari negeri Syam. Utusanmu telah aku muliakan dan aku kirim untukmu 2 orang perempuan yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi di Mesir. Juga aku hadiahkan untukmu sehelai kain dan seekor kuda untuk tungganganmu. Semoga keselamatan selalu atasmu. Wahai Hatib sahabatku, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Aku mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandakan pahala atas usahamu.
Rasulullah mulai berpikir tentang kedua hamba sahaya pemberian dari Raja Muqawqis. Beliau tertarik dengan Maria, sedangkan Sirin, adik Maria, diberikan kepada Hasan bin Sabit, seorang penyair. Pada zaman ini pemilik budak berhak menggauli budaknya, dan apabila lahir anak dari mereka, maka budak itu menjadi ibu dari anak yang dilahirkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'arij ayat 29 hingga 30. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Setelah sekian lama, Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang oleh Rasulullah diberi nama Ibrahim. Kelahiran Ibrahim sangat dinantikan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Pada saatnya tiba, lahirlah bayi laki-laki tampan pada tahun 8 Hijriah. Wajah Ibrahim sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Rasulullah memberi nama bayi laki-lakinya dengan nama Ibrahim agar kelak dapat meneladani sifat Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Kemudian Nabi memerdekakan Maria sepenuhnya. Memasuki usia ke-19 bulan, Ibrahim tiba-tiba jatuh sakit. Di tengah malam ketika sakitnya bertambah parah, datanglah Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf ke rumah Maria. Beliau lalu menggendong putranya dan berkata, "Wahai anakku tersayang, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah." Tanpa disadari, air mata menetes dari wajah Rasulullah. Beliau tidak menyangka akan kehilangan anak laki-lakinya lagi. Ibrahim meninggal pada tahun 10 Hijriah. Pada hari meninggalnya Ibrahim bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari. Wahai Ibrahim, mataku menangis, hatiku sedih, namun aku tidak akan mengucapkan sesuatu yang akan menyebabkan Allah murka. 5 tahun kemudian, ibundanya menyusul. Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Demikianlah akhir kisah Maria Al-Qibtiyah, wanita yang melahirkan putra Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, putra-putri Rasulullah semuanya berjumlah 7 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dan kedua, sebaiknya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang diberikan, seperti diambilnya keturunan. Hikmah diambilnya putra-putra Rasulullah, yakni Allah menyelamatkan mereka dari perselisihan kaumnya atas nabi pengganti ketika wafatnya beliau kelak. Padahal jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Wallahu a'lam bishawab.